Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Pada video kali ini bersama aku Kak Galuh yang akan menemani kamu belajar salah satu materi TKA Saintek yaitu fisika. Sudah siap? Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai soal yang pertama. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Sebuah bola pejal dengan momen inersia I sama dengan 2/5 mr². Ya. Ini sifat dari bola pejal. Dan sebuah silinder pejal, jadi ini silinder, artinya dia bentuknya kayak tabung begitu ya. Pejal, artinya tidak kosong gitu. Momen inersianya adalah setengah mr². Oke, memiliki massa dan jari-jari yang identik. Oke, jari-jarinya sama. R. Oke, R-nya sama. Jadi R di sini dan di sini itu sama ya, R-nya ya. Masanya juga sama, M-nya juga sama nih. Oke. Keduanya dilepaskan secara bersamaan dari keadaan diam di puncak sebuah bidang miring. Keduanya menggelinding tanpa tergelincir atau slip. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini misalkan adalah bidang miringnya. Begitu ya. Ini ada sudutnya, theta. Kemudian kalau kita gambar bola pejal, itu seperti ini misalkan. Dan dia menggelinding. Ya, dari keadaan diam ya. Menggelinding, gelinding sampai di sini. Oke. Sampai di situ. Nah, sekarang coba kita lihat manakah kesimpulan yang benar saat kedua benda mencapai dasar bidang miring. Nah, Sobat Bima, sebenarnya ada rumus cepat ya untuk bisa mengetahui kecepatan di sini. Oke, berapakah kecepatan dia? Jadi kita tahu bahwa ketinggiannya ini misalkan adalah H. Oke, misalkan itu adalah H. Maka, dengan gravitasi G, rumus dari V itu adalah akar 2GH. Oke, ini rumusnya seperti ini kalau dia tidak menggelinding. Jadi kalau dia tergelincir aja gitu. Misalkan ini licin ya, ini kasusnya licin. Maka kita gunakan rumus akar 2GH. Gampang ya ngapalinnya ya. Tetapi ketika dia kasar, artinya dia menggelinding. Nah, pada proses menggelinding, ini kalau kondisinya licin, kalau menggelinding, maka ada modifikasi terhadap rumus ini. Seperti apa? Jadi V sama dengan akar 2GH dibagi 1 plus K. Gitu ya. Di mana K ini adalah konstanta inersia. Konstanta inersia. Apa itu konstanta inersia? Dasarnya kita lihat dari rumus inersianya. I sama dengan, coba lihat di atas ya, K mr². Jadi, pada konteks kita, K pada bola pejal, K bola itu adalah 2/5, dan konstanta inersia dari silinder itu adalah setengah. Oke, seperti itu. Jadi, kalau kita lihat semakin besar K-nya, ya, semakin besar K-nya, berarti penyebutnya makin besar nih. Pembaginya makin banyak. Maka, nilai keseluruhan itu makin kecil. Contoh ya, contoh sederhana banget nih. Kan kita tahu ya, 2 itu sama dengan 6/3. Atau 6/2 ya, itu 3. Kalau ini diperbesar, 2-nya diperbesar jadi 3 gitu, 6/3, hasilnya adalah 2. Jadi hasilnya yang tadinya 3 turun jadi 2. Itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau penyebutnya membesar, maka V-nya mengecil. Nah, kalau kita lihat di sini, siapa yang lebih besar? 2/5 itu sekitar 0,4 ya. Setengah itu sekitar 0,5. Jadi V atau K silinder akan lebih besar daripada K bola. Itu artinya V silinder, kebalikannya ya, lebih kecil daripada V bola. Oke, jadi kita tahu bahwa kecepatan dari silinder itu lebih lambat daripada kecepatan bola. Jadi bola itu akan tiba di bawah lebih dahulu. Karena kecepatannya lebih besar ya.
Atau kita bisa juga menggunakan prinsip percepatan. Jadi ketika dia diam, kan dia mengalami perubahan kecepatan ya, makin lama makin membesar. Nit gitu ya. Nah, itu rumusnya, kalau kasusnya licin, A-nya itu adalah G sin theta. Oke. Tetapi kalau menggelinding, A itu adalah G sin theta dibagi 1 plus K. Jadi mirip-mirip aja ya. Nah, jadi kelihatan banget di sini juga A-nya, A silinder itu juga lebih rendah daripada A bola. Lebih nggak semangat gitu untuk bergerak gitu ya. Silinder itu lebih lambat. Oke, sekarang kita lihat ya di sini. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar bisa lebih dari 1 ya. Bola pejal akan tiba di dasar terlebih dahulu. Betul ya, karena dia punya akselerasi yang besar. Percepatan linear silinder bola pejal lebih besar daripada bola pejal. Oke, silinder pejal, apakah percepatan yang lebih besar daripada bola pejal? Salah ya. Energi kinetik total kedua benda saat di dasar adalah sama. Oke. Energi kinetik itu sama dengan energi potensial di awal. Energi potensial di awal rumusnya apa? mgh. Nah, karena masanya sama, gravitasi sama, kemudian dia juga dari ketinggian yang sama. Coba lihat deh, ini kan ketinggiannya sama. Jadi mereka punya nilai yang sama berarti, EK totalnya ya. EK total karena memang keduanya itu bergerak geser, tapi sambil muter. Jadi energi kinetiknya ada 2, energi kinetik translasi dan energi kinetik rotasi. Dan energi kinetik ini, EK translasi ditambah EK rotasi, itu sama dengan MGH ini, energi potensial. Ingat ya, yang namanya energi itu tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan. Hanya bisa dikonversi. Jadi ini benar. Energi kinetik rotasi bola pejal lebih kecil daripada energi kinetik rotasi silinder pejal. Benar juga nggak? Energi kinetik rotasi, EK rotation, itu rumusnya adalah setengah kali I dikalikan dengan omega kuadrat. Oke? Nah, sekarang kalau kita periksa dari inersianya, coba ya, kalau kita bongkar ya. Ini rumusnya K, inersia itu KMR kuadrat. Omega itu rumusnya adalah V kuadrat, omega kuadrat ya, V kuadrat per R kuadrat. Oke, jadi ini bisa coret. Setengah K, M, V-nya tadi adalah 2GH dibagi 1 plus K. Ketika dikuadratkan, akarnya hilang ya. Oke, sehingga kita akan dapatkan setengah K dibagi 1 plus K dikali, atau ini coret ya, ini coret sama yang ini, dikalikan dengan GH. Oke, seperti itu. Sehingga kita tinggal lihat bagian K dibagi 1 plus K-nya aja. Sekarang kalau untuk bola. Bola itu 2/5 ya K-nya ya. 2/5 atau 0,4 dibagi 1 ditambah 0,4. Atau 0,4 dibagi 1,4 berarti 2/7. Kalau silinder itu berarti berapa tadi silinder? 2/5 ya. Setengah. Setengah atau 0,5 dibagi 1 ditambah 0,5. 0,5 dibagi 1,5. Berarti 2 atau 1/3 ya. Oke. Nah, sekarang siapa yang lebih besar? Ini kan sekitar 0,28. Ini 0,33. Jadi yang lebih besar adalah silindernya ya. Sehingga energi kinetik rotasi silinder itu akan lebih besar daripada energi kinetik bola. Oke, jadi bola lebih kecil, betul ya. Kecepatan linear bola pejal lebih besar daripada kecepatan silinder pejal. Betul ya, V-nya lebih cepat. Oke, jadi jawaban ini 1, 3, 4, dan 5. Itu jawaban yang benar.
Oke, Sobat Bima, gimana tadi soal 1? Lumayan panjang ya. Coba kita masuk lagi ke soal 2. Ini soal yang tipenya itu penalaran, ya. Jadi tipe penalaran itu memang seperti itu. Coba kita lihat, di sini ada grafik ya. Di sini grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah kalor yang diberikan kepada 1 kg zat X, ya, dan perubahan suhunya, T. Seperti itu. Jadi, si benda tadi, itu misalkan dia udah punya suhu, ya. Artinya sudah di dalamnya sudah ada kalor. Jadi ini adalah kondisi awalnya. Maksud soal itu gitu. Ini kondisi awalnya dalam fase padat. Oke. Nah, ketika dia 1 kg ini padat diberikan kalor, mengakibatkan suhunya naik. Oke. Nah, hubungannya itu di sini kita lihat Q sama dengan MC delta T. Oke. Di mana C itu adalah kalor jenis dari padatannya ya. Jadi C-nya di sini adalah C padat. Oke. Kalor C di sini itu adalah C padatan. Kemudian, ketika tiba di sini, kenapa ketika kalor itu bertambah, suhunya nggak naik? Itu alasannya karena terjadi perubahan fase. Jadi tetap ada perubahan ya, tapi bukan perubahan suhu. Namun perubahan fase. Yang tadinya padatan berubah menjadi di sini tuh gas. Cair ya. Jadi misalkan di sini 50% cair ya. Terus ke sini 100% sudah mencair. Oke. Nah, rumus yang berlaku di sini itu namanya M dikali L. L-nya LS ya, atau L padat. Atau kalor laten ya. L itu tuh kalor laten dari padatan. Oke, panjang ini tuh namanya ML. Terus yang ini itu namanya MC, C-nya tuh C cair ya. Kalor jenis cair kali delta T. Oke. Kemudian di bagian sini ini cair, sudah tinggi suhunya, kemudian terjadi perubahan fase dari cair menjadi gas. Oke. Dari sini sudah 100% gas. Nah, ini rumusnya di sini M kali L gas. Seperti itu ya. Oke, sekarang mari kita jawab pertanyaannya satu demi satu. Kalor jenis zat X dalam wujud padat lebih besar daripada dalam wujud cair. Oke. Bener nggak tuh? Kalor jenis zat. Kalau kita mau mencari kalor jenis zat, itu kita lihat di bagian rumus ini. Q sama dengan MC delta T. Oke. Nah, sekarang kita periksa ya. Q-nya berapa sih yang padat ya, yang ini nih. Q-nya itu pergerakan dari sini, dari sekitar 40 ke 80. Oke, jadi kita tulis di sini 80. M-nya ya M, katakanlah 1 kg ya. C, kemudian delta T-nya berapa? Dari minus, berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, berarti 10 ya tiap itu ya. Dari min 10 ke 40. Jadi delta itu suhu akhir dikurangi suhu awal ya, dan itu hasilnya adalah 50. Berarti C-nya, C padat, itu adalah 80 dibagi 50. Oke, atau bisa kita dapatkan 8/5. Oke. Lalu bagaimana dengan cair? Rumusnya tetap sama ya. Q sama dengan MC delta T. Berarti Q-nya berapa nih? Untuk yang kondisi cair ya. Yang ini nih berarti. Dari sini, dari 280 ke kondisi 380. Berarti 100. MC cair kali delta T. Delta T-nya dari 120 di sini 40 ya. 120 dikurangi 40 adalah 80. Ini satu ya tadi ya. Berarti C cairnya adalah 80 atau 100/80. Atau kita perkecil 5/4. Atau 1,25. Sementara ini
per 5 itu 1,6. Oke. Jadi jelas ya, C padat itu lebih besar daripada C cair. Oke, berarti ini pernyataan yang benar. Dibutuhkan kalor sebesar 200 kJ untuk meleburkan seluruh zat X. Coba, meleburkan itu perubahan dari padat menjadi cair. Kita lihat di sini ya. Ini itu di 80, sementara di sini itu di 280. Oke, artinya dibutuhkan dari 280 dikurangi 80, jadi 200 gapnya ya. Untuk mengubah semuanya. 200 kJ berarti benar. Kalor uap zat X lebih besar daripada kalor leburnya. Nah, ini gampang ya. Jadi kita lihat seberapa panjang. Ya, ini lebih panjang ya. Jadi L padatnya lebih besar daripada L gas. Oke. L padat lebih panjang, lebih besar daripada L gas. Jadi ini salah. Oke. Seperti itu. Oke, Sobat Bima, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga nih ya. Soal yang sepertinya lucu ya. Di sini ada seorang nelayan, kemudian apa yang terjadi dengan nelayan tersebut? Kita baca soalnya dulu ya. Seorang nelayan menombak ikan di atas perahu. Karena adanya pembiasan cahaya oleh air, posisi ikan yang terlihat oleh nelayan atau posisi bayangan berbeda dari posisi ikan sebenarnya. Coba kita lihat ya di sini ya. Apa yang terjadi sebenarnya di kasus pembiasan? Jadi gini ya, kalau kita punya suatu permukaan air di sini ada air, ini udara, seperti gambar di sini ya, di mana N air, kenapa indeks bias dari air itu lebih besar daripada indeks bias dari udara? Jadi karena air itu medium yang lebih rapat dibandingkan medium udara, maka kecenderungannya indeks biasnya itu akan lebih besar, begitu. Oke, jadi sebenarnya terjadi pembiasan. Apa itu pembiasan? Jadi contohnya gini ya, kita punya cahaya begini datang dan menabrak permukaan air. Ini kita sebut normalnya. Ternyata cahaya tersebut itu akan mengalami pembelokan. Dia nggak akan lurus gitu ya. Ternyata seperti itu. Ternyata dia mengalami pembelokan seperti ini. Kenapa begitu? Karena nih ada hubungan ya. Jadi ini disebut sebagai theta I. Jadi theta I itu adalah atau sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal dengan garis sinar datang. Ini namanya sudut datang ya. Sementara ini R gitu ya. Theta R itu sudut bias. Oke. Maka berlaku begini. Jadi ada namanya hukum Snells ya. Dia bilang bahwa N yang awal, N1 sin theta 1, sama dengan N yang setelahnya, N2 sin theta 2. Dalam konteks ini, N udara sin theta I sama dengan N air sin theta 2, atau theta R ya, dalam konteks ini. Nah, coba lihat ya. Karena N air itu lebih besar daripada N udara kecil. Maka konsekuensinya biar sama dengan, ini harus besar, ini harus kecil. Artinya, kalau sinnya mau besar, sudutnya harus besar. Oke? Jadi, theta I-nya harus lebih besar daripada theta R-nya. Gitu ya, logikanya begitu dalam matematika. Oke, jadi kita udah lihat ya. Nah, sekarang di kasus kita, bagaimana kita bisa melihat badan atau tubuh dari ikan? Karena apa? Karena cahaya yang dari ikan itu mengenai mata kita. Jadi cahaya itu harus mantul dulu dari matahari ke tubuh ikannya dulu, baru dari tubuh ikannya itu mantul ke kita. Nah sekarang kita lihat deh, apa yang terjadi pada saat ikan itu memantulkan cahaya ya. Jadi ini ada cahaya ikan, kita samakan misalnya gini. Ini cahayanya ya, set. Nah, dia ke sana. Nah ini konsepnya mirip kayak gini nih. Nah, maka nanti sama dia akan dibiaskan lebih jauh. Set, gitu ya. Ini mata kita nih misalkan. Oke. Jadi ngelihatnya, kita tuh seolah-olah gini, kan kalau kita kan normalnya ngeliatnya ke sana ya. Nah gitu.
Jadi tampilannya memang akan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana nih kalau kasus kita ini? Ini adalah garis normal. Ini sudutnya ya. Ini sudut theta R dalam hal ini, theta I-nya di sini ternyata. Ya, dia lebih di bawah ya. Nah, gitu. Oke, jadi sinarnya begitu. Jadi intinya ini adalah theta R, theta I. Theta I-nya lebih pendek, lebih kecil dalam konteks ini. Nah, sama kayak ini ya. Pokoknya sudut yang ada di air itu tuh lebih tipis, lebih kecil daripada sudut yang ada di udara. Ini lebih besar nih. Oke. Jadi, posisi yang kita lihat itu nggak sebenarnya. Jadi seharusnya kita lebih ke dalam. Jadi kalau kita ngeliatnya kayak gini, berarti harusnya kita nembaknya ke bawah lagi. Oke, harusnya ke sini kita nembaknya. Just gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Pernyataan di bawah ini yang secara fisika paling tepat menjelaskan strategi yang harus dilakukan nelayan adalah menombak tepat pada posisi ikan yang terlihat. Itu jelas salah ya, pasti nggak dapat tuh. Menombak sedikit di atas posisi ikan yang terlihat. Jadi malah ke atas, salah ya. Harusnya makin ke bawah justru. Menombak lebih dalam atau di bawah posisi ikan yang terlihat. Di bawahnya, karena bayangan ikan tampak lebih dangkal dari posisi aslinya. Bayangan ikan yang memang lebih dangkal ya. Nah ini benar nih, berarti C jawabannya. Menombak dengan sudut yang lebih besar. Sudut lebih besar. Karena indeks bias air lebih kecil. Salah ya, indeks bias air harusnya lebih besar. Posisi menombak tidak berpengaruh. Salah juga. Jadi jawabannya yang C ya, untuk nomor 3 ini. Oke, Sobat Bima, gimana nih dari video barusan? Semoga semakin paham ya. Ingat ya, kuncinya untuk bisa menguasai TK Saintek Fisika itu adalah kamu paham konsepnya dengan baik ya, dan juga banyak latihan soal. Oke, itu rumusnya untuk bisa menguasai Saintek Fisika. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.